Baik, sangat mencerahkan sekali tausiah dari Ustaz. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Ini ada seorang pria warga negara Argentina berjualan kebab dan nasi kebuli di pinggir Jalan Antasari, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Aksi pria bernama Umar bin Abdullah yang berusia 24 tahun itu sempat viral di media sosial. Jeli melihat peluang, Umar sengaja berjualan kebab dan nasi kebuli, makanan yang jarang ditemuinya di Pangkalan Bun. Sambil menjajakan dagangan, Umar bin Abdullah bercerita tentang kisah hidupnya. Pria yang pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2017 mengaku tinggal di tanah air karena ingin mendalami agama Islam. Selama di Pangkalan Bun, ia banyak berkenalan dengan ustaz dan ulama. Lewat sanalah ia bertemu dengan pendamping hidupnya. Dari pernikahannya dengan sang istri, Umar dikaruniai satu orang anak. Saat tidak melayani pembeli, pria yang memeluk agama Islam sejak tahun 2013 silam meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah, kalau kita bisa baca-baca lebih banyak lebih bagus, insyaAllah. Nanti insyaAllah Al-Quranul Karim kalau bisa jadi saksi di hari kiamat kita, insyaAllah, untuk bisa mendapat surga insyaAllah. Mengakhiri ceritanya, pria yang masih berkewarganegaraan Argentina mendambakan suatu saat apabila syarat-syaratnya sudah terpenuhi, dirinya ingin menjadi warga negara Indonesia. Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Masya Allah, menjadi mualaf sejak tahun 2013. Tapi apakah orang yang sudah lama menjadi pemeluk agama Islam tetap dikatakan sebagai mualaf, Ustaz? Iya Mas Dani, kata mu'alaf itu disebutkan di surat At-Taubah ayat 60. Wal mu'allafati qulubuhum. Apa arti mu'alaf? Artinya yang masih lembut hatinya, yang masih perlu diperkuatkan hatinya agar ia betul-betul semakin yakin, semakin mampu menjalankan amal. Sehingga para ulama memang tidak menetapkan batasan waktu. Kenapa tidak ditetapkan? Karena keadaan manusia itu berbeda-beda. Ada yang sudah 50 tahun, bagus ya. Ada yang masih perlu dibantu, perlu disupport oleh saudara-saudaranya. Sehingga batasan waktu itu amat sangat relatif. Ya mungkin seseorang setahun ya kuat gitu ya, mampu menjalankan ibadahnya. Karena ada pentahapan. Jika kita paksakan mungkin malah tidak menjadi lebih baik. Kita kemudian melakukan ya hal-hal yang sifatnya ekstrim, malah ia mungkin semakin tidak mengenal agamanya dengan baik. Untuk itu, kata mu'alaf memang tidak ada batas waktunya. Namun lihat keadaan. Kalau ia sudah teguh, sudah kuat, sudah mampu menjalankan itu dengan sebaik-baiknya, maka tentu ya identitas mu'alaf itu adalah hanya untuk mengingat bahwa ia terlahir dahulunya belum mendapatkan hidayah dari Allah. Kemudian dengan proses yang panjang, ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, insya Allah. Insya Allah. Dan juga tadi narasumber itu datang ke Indonesia khusus untuk belajar agama Islam. Nah, tadi kita lihat bersama ketika dia sedang berjualan sempat membaca Al-Quran. Nah, ini saya ingin tahu pendapat Ustaz tentang hal ini. Subhanallah. Mu'alaf ini adalah yang juga berhak mendapatkan zakat. Kenapa berhak mendapatkan zakat? Karena bisa jadi seseorang ketika ia mu'alaf mungkin ada godaan, mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan. Namun alhamdulillah sahabat kita ini ia malah mampu menjalankan. Sekaligus usahanya kebab tadi, nasi kabul, dengan juga tetap mampu membaca Al-Quran, mampu menjalankan ibadah. Ini menjadi contoh bagi yang lain, bahwa sungguh ketika kita mendapatkan kebaikan dari Allah, kita akan menjadi dibaikan oleh Allah. Kita akan menjadi lebih diberkahi oleh Allah, dunia kita dan akhirat kita, insya Allah. Insya Allah. Baik. Terima kasih banyak Ustaz, alhamdulillah atas tausiahnya untuk hari ini sudah memberikan ilmu dan tausiahnya dan pencerahan kepada kami semua. Sekian Ustaz pertemuan kita untuk episode hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.